Sahabat Nabi itu kelebihannya tidak ambisi. Ketika perang, Sa'ad bin Abi Waqqas tukang buat panah ikut perang, Bilal bin Rabah tukang azan ikut perang, Abu Bakar Siddiq tukang jualan kain ikut perang, Abu Dzar Al-Ghifari kepala desa di Ghifar ikut perang, petani-petani ya, Anas bin Malik pembantu Rasul ikut perang, Sa'ad bin Mu'az petani korma ikut perang, yang jualan air ikut perang, semua ikut perang. Selesai perang nggak ada minta jabatan, semua kembali, yang jadi muazin kembali jadi muazin, yang tukang jual panah kembali bikin panah lagi, yang jual kain kembali jual kain lagi. Nggak ada orang tuh sekarang sudah menang perang minta bagian saya, oh nggak ada itu, ambisi nggak ada. Itu yang menyebabkan mereka itu sukses. Orang-orang liberal dibilangnya tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena belum diperiksa amal kok sudah disiksa. Memang amal belum diperiksa. Amal ibadah manusia yang pertama kali diperiksa di hari kiamat, sholat. Jadi memang pemeriksaannya di hari kiamat. Jadi kenapa disiksa belum diperiksa amal? Sudah diperiksa iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Ma imamuka, kitab suci apa yang kau pegang sebagai pegangan hidupmu? Man nabiyuka, sunnah siapa yang kau ikuti? Rukun iman. Kalau imannya beres, kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Tapi kalau pemeriksaan iman di kubur gagal, aduh, disiksa di kubur sampai hari kiamat, ya main-main. Di akhirat baru diperiksa sholat. Maka sholat wajib dijaga sebaik mungkin. Tidak boleh umat-umat dulu masuk surga. 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 imamul anbiya wal mursalin, dan semua umatnya tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Kalau umur-umuran, banyakan umur umat Nabi Nuh, mereka 900 tahun umurnya. Kita berapa? 60, udah sampur stroke. Sekarang masalahnya kenapa kita duluan masuk surga dari mereka? Kita umat terbaik dibandingkan. Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah, tidak dakwah. Yang dakwah hanya rasulnya. Sedangkan kita umat ibadah dan umat dakwah. Nggak boleh ibadah aja kita mesti mengajak orang lain. Kalau kita sholat bagus, anak kita nggak sholat, kita bertanggung jawab atas ketidaksholatan anak kita itu. Kubur orang beriman meluas sejauh mata memandang. Alam barzahnya, kita di alam barzah, bukan di dalam kuburan itu. Itu cuman jasad kita ditaruh di situ. Ruh kita diletakkan di alam barzah. Kalau kita orang soleh, namanya Illiyun, kamu akan diletakkan di sebuah alam barzah yang namanya Illiyun, khusus orang-orang soleh. Kalau kita mati bejat, apalagi mati kafir, ruh kita diletakkan di alam barzah yang namanya Sijjin. Sijjin itu tempat kumpulnya ruh-ruh orang bejat di alam barzah menunggu kiamat. Jadi kita walaupun dikubur sebelah-sebelahan, kalau kita orang soleh dia orang bejat, berpisah rohnya. Kalau enggak, mana bisa tidur orang soleh di sebelah jerit-jerit, aduh, mana bisa orang soleh hidup tenang di alam barzah kalau di sebelah kuburnya itu mempengaruhinya. Kita ini beramal yang paling rendah takut neraka. Yuk zina yuk, aku sih kepingin, tapi aku takut neraka. Nggak jadi. Selamat nggak? Ayo nyolong yuk. Ya sih, aku sih kepingin juga nyolong, tapi aku takut neraka. Selamat nggak? Dan itu ditulis di Quran, jangan kalian hina. Beramal kok takut neraka? Beramal itu harus ridho Allah. Belum kelas kita, takut neraka aja belum. Takut neraka udah bagus, setuju? Kalau kita beramal karena takut neraka, nggak mencuri takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, nggak korupsi karena takut neraka, melaksanakan sholat karena takut neraka, tutup aurat karena takut neraka, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin naik imannya, dia sampai kepada tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Jadi beramal karena apa? Karena ridho Allah. Belum kelasmu.
Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Mana ada manusia yang nggak bersalah? Cuma 2 saja yang nggak bersalah, kecuali Rasul dengan Nabi. Hanya itu aja. Selain itu bersalah semua. Siapakah orang baik? Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Nggak jumpa kamu orang yang nggak pernah salah. Yang nama manusia mesti ada salah, mesti ada baiknya. Maka ditimbang. Dalam Islam, definisi yang Allah beri kepada orang Islam, orang baik adalah orang yang kalau ditimbang lebih banyak baiknya dari jahatnya. Dia orang baik. Orang jahat adalah kalau ditimbang amalnya di akhirat lebih banyak jahatnya dari baiknya. Dia orang jahat. Habis. Ini kadang-kadang kita lebih dahsyat dari Allah. Ada kawan kita salah langsung kita coret semua baiknya. Percuma kau sholat. Mencuri kamu. Sepatu saya kamu yang curi. Percuma kau sholat. Loh, sholat kok percuma? Jadi lebih baik nyolong sekalian gak sholat, begitu. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia ini. Dosa stop, tapi agak pahala hidup jalan terus. Kita ngajari anak kita ngaji, Fatihah, ngajarin sholat. Anak kita sholat, dia kawin, istrinya diajari, dapat 2 pahala lagi. Dia punya anak 3, anak-anaknya diajari ngaji, udah 5. Dan seterusnya udah semua beranak-beranak itu. Sehingga dia nanti akan terkejut di hari kiamat melihat amalnya sendiri. Saya nggak pernah bisa baca Quran sampai mati, ya Allah. Kenapa ini ada khatam Quran, setiap hari sekian juz, setiap hari sekian juz. Dari mana ini? Kamu pernah membangun madrasah tahfizul Quran. Dari semua anak yang ngaji situ, yang menghafal Quran, yang mengulang bacaannya semua itu sama kamu pahalanya semua tanpa mengurangi pahala orang itu. Orang kaya kan bisa umroh, Pak. Betul? Umroh pahalanya kan besar sekali. Benar. Tapi pahala orang umroh besarnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalah dengan 2 tetes air mata orang miskin yang menangis karena lapar. Makanya kalau orang miskin ini duluan masuk surga dari orang-orang kaya, itu jelas. Itu hadis. Hadis Tirmidzi, Nabi doa, Allahumma jalni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahjurni fi jumratul masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang berani doa kayak gitu? Itu doanya Rasul. Memang Rasul ngajarkan juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta kaya. Dan tapi Nabi untuk pribadi beliau minta miskin. Kata Nabi, umur umatku antara 60-70. Kita ini dibilang Nabi itu mabaina sit sabain, 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Ada yang umur 80 hidup, iya, tapi udah nggak kuat ibadah. Jadi dalam umur yang pendek, pandai-pandailah meniti buih agar selamat badan keseberang. Sebenarnya nanti di akhirat yang paling beruntung tuh orang yang banyak amal solehnya di dunia. Demi masa seluruh manusia rugi, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Beriman aja nggak cukup, masih rugi. Wa amilus sholihat, beramal soleh aja masih rugi. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabr. Berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan sabar, baru tidak rugi. Masalah tanggung jawab kita terhadap anak dan istri sebatas zahir aja. Anak kita didik, sekuat kemampuan kita jaga. Ya, kalau di belakang kita dia berbuat jahat, kita nggak tahu. Memang ya keterbatasan kita. Maka kita selalu doa, ya Allah, jagalah anak dan istriku ketika mereka di belakangku. Kalau mereka berbuat dosa di belakang kita nggak menanggung dosanya. Kalau dia berbuat dosa di depan kita nggak cegah, kita menanggung dosanya. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita itu baik di depan dan di belakang kita. Nah, itu yang kita harapkan. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan anak yang soleh. Nabi Nuh aja nggak dapat 1 anaknya soleh, 4 anaknya, Ham, Yafid, Sam, Kan'an. Kan'an nggak dapat hidayah, kafir, 3 yang dapat. Nah, begitu. Ya Habib, ya Muhammad.